seperti Faisal Basri, ya, Refli Harun, Said Didu dan lain-lain. Tapi semuanya tidak dihiraukan oleh pemerintah, ya, tidak dihiraukan. Ini dapat dimaklumi karena pemerintah itu sangat berkuasa, ya, sangat berkuasa. Seluruh lembaga eksekutif itu pendukung pemerintah. 10 gugatannya itu penting semua. Tapi kalau kita lihat latar belakang dari tuntutan ini sangat menarik. Ini merupakan kerisauan dari saudara-saudara kita, teman-teman kita di seluruh dunia atas pengelolaan negara yang sangat tidak baik sekarang. Ya. Negara kita ini dengan sistem yang sekarang itu cenderung dikelola bukan berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan kekuasaan. Ada takut dengan setan-setannya. Dia bilang kotak Pandoranya itu bakal keluar. Banyak setan-setannya itu bakal keluar. Karena di Undang-Undang Dasar 45 yang ada sekarang itu, cacatnya itu banyak sekali. Ini cacat sekali. Dan di Undang-Undang Dasar aslinya juga cacatnya banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Partai Masyumi TV di rumah ataupun dimanapun berada, kami sangat senang berjumpa lagi pada sore hari ini. Kita akan membahas satu tema topik yang mungkin menjadi viral ya, beberapa hari ke depan, yaitu tentang yang kita sebut dengan manifesto politik dari Forum Tanah Air. Forum Tanah Air ini adalah organisasi ya, yang ada di Amerika dan juga ada di Indonesia. Artinya yang di Amerika adalah teman-teman warga negara, saudara-saudara kita, bangsa Indonesia yang menetap, bertugas, bekerja, belajar di luar negeri. Nah, FTA, Forum Tanah Air inilah ya, baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia bersama-sama mengeluarkan manifesto politik ya, terkait dengan 10 tuntutan untuk perbaikan Indonesia ke depan. Nah, yang akan kita bahas nanti banyak hal ya. Dari 10 tuntutan ini tentunya tidak semuanya kita bisa bahas ya, ada beberapa hal yang mungkin nanti menarik ya. Kenapa? Karena pada sore hari ini di samping kanan saya ada Pak Almizan Ulfa ya. Jadi Pak Almizan Ulfa ini adalah ex pensiunan ya, dari pejabat di Departemen Keuangan, ya, ahli di bidang fiskal dan juga moneter tentunya, dan berkuliah di Amerika, ya, dapat magister MSc di Amerika, dan pada hari ini mau mengomentari beberapa topik terkait dengan 10 tuntutan itu. Ya. Secara garis besar memang ada 4 klaster tuntutan daripada manifesto politik FTA ini, ya. Tetapi yang seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa mungkin kita hanya membahas dari dua sisi saja, yaitu dari sisi perubahan daripada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga terkait dengan juga sistem politik, dan juga yang kedua perubahan daripada sistem ekonomi, bagaimana praktek ekonomi dijalankan selama ini, di mana dari 10 tuntutan Forum Tanah Air ini kelihatan sekali dasar-dasarnya ada, dasar-dasar untuk menentukan tuntutannya itu ada, sekaligus memberikan solusi ya. FTA ini memberikan solusi terhadap 10 tuntutan itu. Menarik. Nah, nanti kita akan bahas dengan Pak Almizan. Udah lama nggak jumpa Pak Almizan Ulfa ya, ini tokoh senior dan tentunya juga berpengalaman di bidang birokrasi keuangan di pemerintahan, karena beliau juga selain pejabat juga peneliti di bidang anggaran dan juga di bidang fiskal. Nah, ingin saya tanyakan, kira-kira apa nih yang poin penting daripada manifesto politik FTA ini, Pak Almizan? Baik, ini Pak Ahmad Heri. Ini yang penting dari manifesto politik ini, 10 gugatannya itu penting semua. Tapi kalau kita lihat latar belakang dari tuntutan ini sangat menarik.
ini merupakan kerisauan dari saudara-saudara kita, teman-teman kita di seluruh dunia atas pengelolaan negara yang sangat tidak baik sekarang. Ya. Negara kita ini dengan sistem yang sekarang itu cenderung dikelola bukan berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan kekuasaan. Ya. Misalnya menurut forum ini penerbitan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja, ya, kemudian pemberhentian Hakim Aswanto, kemudian masalah revisi Undang-Undang KPK, ya. Banyak lagi ya latar belakangnya itu, dan yang diangkat oleh forum Tanah Air ini sebenarnya sudah sangat sering diangkat oleh pengamat, ya, oleh akademisi, ya, kita, ya, seperti Faisal Basri, ya, Refli Harun, Said Didu dan lain-lain. Tapi semuanya tidak dihiraukan oleh pemerintah, ya, tidak dihiraukan. Ini dapat dimaklumi karena pemerintah itu sangat berkuasa, ya, ya, sangat berkuasa. Seluruh lembaga eksekutif itu pendukung pemerintah. Jadi kalau saya perhatiin dari latar belakang teman-teman dari Forum Tanah Air ini yang dimotori oleh Chris Komari, ya, sekjennya, dan ketuanya apa? Kesantra, ya, Kesantra, apa itu? Dan ada juga ketuanya untuk Indonesia ini, saya lupa namanya. Merupakan akumulasi, ya, merupakan akumulasi dari kerisauan, ya, seluruh masyarakat sipil Indonesia. Dan kalau menurut saya pribadi ini merupakan bom waktu, ya, bom waktu akan terjadinya krisis politik, ya, krisis politik di Indonesia. Semoga krisis ini akan berjalan damai, ya, tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, kira-kira sementara itu dulu, ya, Mas Heri. Saya menarik nih kalau membaca daripada manifesto politik FTA ini, ya, kata-katanya menarik dalam rilis yang disampaikan ke publik, bahwasanya mengharapkan perubahan politik dan ekonomi dari para pejabat tinggi negara dan dari para wakil-wakil rakyat di pemerintahan, baik di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, sudah tidak mungkin lagi bisa diharapkan. Sudah tidak mungkin lagi bisa. Betul sekali. Nah, itu gimana kira-kira? Saya sepakat, ya. Mereka tidak mempunyai insentif, ya, tidak mempunyai insentif atau motivasi untuk merubah. Karena dengan lingkungan sekarang, ya, sesuai dengan pernyataan FTA itu, pejabat-pejabat publik itu lebih cenderung untuk mempertahankan kekuasaan, mempertahankan aset, ya, menambah aset lagi kesempatan untuk menghadapi pemilu yang akan datang, dan untuk kalau sedang tidak berkuasa lagi. Jadi perhatian utama mereka, ya, menurut Forum Cinta Tanah Air ini lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan masyarakat dan bangsa ini. Betul. Ini persis sekali, dan kita sangat prihatin akan hal ini. Ya, jadi FTA itu sudah menyimpulkan tidak mungkin, ya, perubahan politik dan ekonomi bisa terjadi dari pusat. Nah, rakyat sendirilah yang harus memaksakan perubahan itu dari bawah. Nah, itu nah, menarik, betul. Ya, menarik. Ini rakyat sendirilah yang harus melakukan perubahan. Tapi kalau dari bawah, menurut saya agak sulit, ya, karena kalangan grassroots kita itu pemahaman, keberaniannya tidak ada. Yang bisa menerobos, ya, perubahan ini, ya, kelompok-kelompok seperti Forum Cinta Tanah Air ini, yang paham, ya, yang melek suasananya. Jadi pendukung dari grup ini, orang-orang kelas menengah, ya, terus bersuara untuk melakukan perubahan. Jadi kalau kelompok Forum Cinta Tanah Air ini didukung oleh masyarakat sipil yang makin membesar dalam jumlah yang jutaan, baru bisa menggedor, ya, Senayan itu. Jadi kalau hanya beberapa juta aja kurang, dalam jumlah yang besar sekali masyarakat sipil itu baru bisa menggugah
menggugah atau memaksa, ya. Boleh dikatakan memaksa. Kalau tanpa pemaksaan ini tidak mungkin. Dan pemaksaan ini akan terjadi. Tinggal menunggu waktu lagi. Karena masyarakat itu sudah jemu sekali, ya, dengan keadaan yang sekarang yang dianggap menurut persepsi umum itu tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat yang lebih baik, ya. Misalnya saja, ya, masyarakat itu sudah jemu dengan keadaan yang tidak damai di Papua itu, ya. Ya, tidak bisa-bisa kok pemerintah nggak bisa mengatasi masalah Papua, misalnya itu. Kemudian menurut indeks korupsi, ya, korupsi di Indonesia makin merajalela itu, ya. Utang kita sangat-sangat besar itu. Kemudian jumlah penduduk miskin dan rawan miskin yang tergantung dengan bantuan sosial dan subsidi sudah lebih besar dari 100 juta, sangat besar. Ini sangat memprihatinkan. Nah, kira-kira gitu, Pak Heri. Iya, ini di luar daripada FTA, Forum Tanah Air yang tadi yang sedang kita bahas ini, tadi atau ya kemarin mungkin saya baca juga tanggal 28 Februari ini juga ada gerakan masyarakat, ya, ke DPR, mau mendatangi DPR itu dari berbagai LSM, Ormas dan organisasi-organisasi termasuk BEM UI. Tanggal 28 nanti. Ya, 28 BEM UI, BEM WIN, ya, kemudian ada beberapa kampus lagi yang lainnya gitu. Dan yang menarik juga ada LBH Jakarta atau apa gitu juga ikut. Yang kaitan dengan ini kelihatannya nyambung, artinya baik dari FTA maupun dari yang akan nanti melakukan unjuk rasa tanggal 28 ke DPR itu nyambung mungkin tuntutannya gitu ya. Kira-kira aspirasi mereka itu apa, Pak? Yang paling penting? Itu apa? 28 Februari. Pada dasarnya itu sama. Pada dasarnya hampir mirip-mirip saja. Tapi yang menarik mungkin dari sisi hukum tadi, karena KPK sudah mandul dan kelihatannya memang makin hari makin ada saja istilahnya berita-berita tentang apa namanya pengurasan atau mungkin eksploitasi sumber daya alam yang memang sudah habis, kemudian ya aman-aman saja gitu ya menguras gitu kan. Mungkin dari sisi ekonomi seperti itu gitu. Nah, kalau Pak Almizan lihatnya gimana? Kira-kira dari sisi ekonomi kita ini sekarang gimana? Kalau ada pernyataan bahwa sumber daya alam Indonesia selama ini itu sangat-sangat drop, artinya kontribusinya ke APBN itu boleh katakan makin hari makin menurun. Dibandingkan waktu misalnya zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, itu 33-35% yang disumbangkan ke APBN, ya, dari sumber daya alam itu. Kemudian dari zaman SBY itu 2 periode 10 tahun itu 28%. Nah, sekarang data dari FTA ini, ya, zamannya pemerintahan sekarang ini hanya 8%, ya, sumbangan SDA itu, ya, mungkin berupa royalti atau mungkin pajak ke APBN hanya 8%, Pak. Ya. Gimana kira-kira? Gini, saya tidak melihat angkanya itu, ya. Kemudian saya belum melihat angka 8%, berapa itu 30% atau zaman SBY sekian persen, ya. Saya belum melihat berapa banyak penerimaan negara dari pajak dan royalti di 3 periode ini. Tapi secara umum itu plausible, ya. Plausible di zaman Jokowi ini hanya 8%. Kenapa plausible? Karena banyak sekali pembebasan pajak, royalti yang diberikan kepada para investor yang seharusnya tidak perlu. Karena sumber daya alam itu ya ada di situ. Ya ada di situ, nggak ada di tempat lain. Nggak dibebasin juga, orang datang juga masih. Ini perlu dibebaskan ini. Ini kita dulu sering tanya-tanya waktu masih jadi peneliti, ya, nggak dibebasin aja orang datang kok perlu dibebasin. Nah ini yang janggal. Jadi kalau angka 8%, ya, dari nilai sumber daya alam yang dieksploitasi, ya, yang dikeduk, ya, masuk akal. Walaupun angkanya saya nggak tahu pasti, ya, karena yang saya dengar itu dan saya pernah baca, banyak sekali kemudahan-kemudahan perpajakan yang diberikan kepada para investor. Ya, bebas pajak ini, bebas pajak itu, bebas royalti, macam-macam. Nah ini kerugian yang seharusnya tidak perlu itu. Dan kenapa ini terjadi? Ya kenapa yang seharusnya tidak dibebaskan, dibebaskan? Ya itu,
nggak ada pengendalinya. Ya, jadi waktu menerbitkan kebijakan-kebijakan pembebasan itu nggak ada yang mengendalikannya. Jadi apa yang dimauin oleh pemerintah jalan aja. Anggota DPR ya udah temannya sendiri. Ya, masyarakat sipil juga nggak memiliki akses untuk mengendalikan itu, memberikan pendapat itu. Jadi itu jalan sendiri. Jadi kerugian negara sangat besar oleh karena sistem ya poros legislatif kita itu yang berkuasa itu hanya DPR saja. Ya, dan DPR-nya itu semuanya berada dalam lingkaran kekuasaan. Ya itu. Jadi kalau angkanya bahwa zaman Jokowi ini penerimaan negara dari sumber daya alam ya rasionya itu sangat jomplang dibandingin dengan periode sebelumnya, itu sangat masuk akal. Walaupun saya belum lihatnya ya. Karena dari segi banyak sekali pembebasan pajak dan royalti yang diberikan kepada para investor. Dan kalau menurut saya dan waktu itu juga teman-teman peneliti di Kementerian Keuangan itu sia-sia. Orang nggak diberi insentif aja datang kok diberi insentif. Iya. Nah, ini yang janggal itu di sini. Menarik, bisa gitu. Ya, menarik. Kita masih membahas soal ekonomi ini, belum masuk ke politik ya, sistem politik. Nah, usulan FTA juga ini menarik terkait dengan mekanisme anggaran. Ini bicara masalah politik anggaran. Iya, ya, selama ini defisit anggaran ya, intinya fokus ininya, targetnya ini akan diubah menjadi surplus anggaran. Itu gimana kira-kira? Ini sebenarnya secara teknis ini gampang sekali ya. Ya, secara teknis banyak jalan yang bisa ditempuh. Ya. Kalau sekarang kita itu hanya membatasi defisit anggaran itu 3% dari PDB. Ya. Nah, angka 3% ini ngambang sebenarnya. Karena waktu dibuat 3% itu dibuat dalam perencanaan. Perencanaannya 3%, waktu jadinya defisitnya mungkin lebih. Ya. Karena PDB-nya drop bisa aja. Kalau mau membuat anggaran yang surplus itu gampang sekali ya secara teknisnya. Misalnya saja ya di Australia itu ada 2 siklus. 5 tahun sekarang anggaran boleh defisit. Ya, jadi pemerintahan sekarang boleh defisit ya sampai berapa persen. 5 tahun berikutnya harus surplus. Jadi pemerintahan kabinet sekarang itu harus berkorban, kemudian kabinet yang berikutnya harus surplus. Kabinet yang berikutnya lagi boleh defisit. Itu terjamin dia bisa. Kemudian supaya bisa surplus itu secara teknis itu gampang. Ya. Pertama, efisien, ya. Efisien, lebih hemat, ya. Yang kedua, jual aset-aset yang nggak produktif, ya. Yang nggak berguna, yang hanya membebani. Sama kalau aset kita punya rumah yang nggak kepake, mobil yang nggak kepake, ya bayar pajaknya, jual aja. Nah, tapi yang paling gampang itu sebenarnya efisiensi. Belanja. Seperti kemarin ya, saya ngadakan penelitian, itu penelitian pribadi, anggaran pemilu kita 86 triliun. Kalau kami kotak-katik, cukup 10 triliun. Berarti ada markup, atau apa itu namanya, pemborosan lebih dari 1000%. Itu untuk satu mata anggaran aja. Bayangkan itu. Nah, sekarang ini mata anggaran kita kan banyak, ada ratusan. Kalau semuanya diefisien kan, itu kita nggak perlu utang sebenarnya. Tapi masalahnya kenapa? Kenapa nggak mau efisien? Ya jelas nggak mau. Saya juga kalau di situ nggak mau pengeluarannya itu kan lebih banyak terus. Betul. Iya. Daripada ngeluarin uang 10 triliun, enakan ngeluar 86 triliun kan? Bukan uang saya kan, dihabisin suka-sukanya. Tapi pertanyaan menarik terkait dengan anggaran pemilu tadi yang 86 dan 10 triliun perbandingannya itu, yang saya tahu memang honor untuk istilahnya penyelenggara yang ad hoc ya, dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai di tingkat TPS itu 2 lapis itu untuk pemilunya, untuk KPU-nya dan juga untuk panwasnya gitu.
Nah, itu yang tahun ini dijanjikan dinaikkan yang untuk PPS karena problem tahun 2019 banyak yang meninggal karena kecapean apa semua. Nah, itu ditambah lagi mungkin besar sekali peningkatannya dibandingkan 2019 gitu. Itu yang membuat membengkak. Efisien nggak? Bukan gitu. Honor itu ada dua macam. Yeah. Satu tarifnya, satu jumlah orangnya. Oke. Ya. Nah, ini ya sumbernya ini karena sistem kita itu sistem banci. Ya, kita milih orangnya boleh, milih partainya boleh, milih keduanya boleh. Akibatnya kertas suara untuk pileg itu luasnya sangat luas, betul, ya. Betul. Lebih dari 3 meter itu. Mungkin mendekati 3 meter. Akibatnya apa? Ya. Akibatnya biaya pencetakan kertas itu mahal. Kemudian jumlah kertas itu bertruk-truk, ribuan truk. Perlu truk yang banyak untuk menyimpannya. Ribuan rim. Ribuan rim, jutaan rim ya untuk seluruh Indonesia. Ngangkatnya itu distribusinya dari pusat sampai ke TPS itu biayanya sangat besar. Itu. Kemudian lagi orang nyatatnya itu di formulir apa itu? Formulir C ya? Formulir C1. Ya, formulir C1 itu kan perlu waktu banyak sehingga banyak mati. Itu. Nah, kalau sistemnya jangan banci ya, yang seperti diusulkan oleh PDIP ya, terserah ini dalam kaitan efisiensi aja. Kalau hanya mencoblos partai saja, tertutup ya? Ya tertutup, lebarnya itu nggak akan lebih dari berapa? Kurang dari berapa senti aja. Karena partai. Iya, karena tanda partai aja. Ada 17 partai, mungkin hanya sebesar ini, ya, luasnya itu untuk pemilu itu. Sedangkan sekarang seluas ini, ya. Itu untuk dari segi kertas itu saja udah menghemat biaya udah puluhan triliun, ya. Jadi ongkos kotaknya, ya, ongkos nyetaknya, ongkos distribusinya, ongkos keamanannya itu. Nah, kemudian dari sistemnya lagi, dari sistem penghitungan suaranya. Ya, sistem penghitungan suaranya, karena belum digunakan Sirekap. KPU sudah sudah menghabiskan biaya yang miliaran untuk membangun sistem komputasi Sirekap, tapi tidak digunakan. Ya. Padahal Sirekap ini sangat ampuh, ya, untuk menghemat biaya, ya, sehingga jumlah pegawainya tadi kan ada 2 orang besaran, jumlah pegawai dan tarif. Jumlah pegawainya itu di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sangat drop, nggak perlu mesin itu yang bekerja, ya, otomatis. Sore itu juga sudah diketahui seluruh Indonesia berapa hasil dari pemilu itu. Jadi sengketa perhitungan suara itu seharusnya tidak ada. Nah, tapi sayangnya mereka nggak senang ini. Kenapa? Jadi yang diusulkan hanya tertutup, terbuka, ini bagian kecil aja. Saya dari segi tertutup ini penghematan biayanya setuju dengan yang mengusulkan. Tapi ada yang menarik lagi. Kemungkinan pengusulan ini diterima. Ya. Nah, ini Mahkamah Konstitusi lagi ini, ya. Karena saya lihat ini wakil dari pemerintah udah bicara di Mahkamah Konstitusi. Kalau orang biasa mungkin yang mengusulkan ini, yang menggugat, mungkin dianggap tidak punya legal standing. Ya. Jadi apa itu namanya, integritas Mahkamah Konstitusi ini sangat rendah sekali ya. Karena kita punya pengalaman juga. Yang ini ya sebenarnya memang bagus ya. Tapi dari sisi penilaian legal standingnya, kemungkinan orang yang menggugat ini seharusnya seperti kita dulu ditolak juga. Tapi orang ini kok bisa? Jadi siapa yang bisa, siapa yang mempunyai legal standing, siapa yang tidak punya legal standing, itu suka-sukanya Mahkamah Konstitusi sendiri. Ini buruk sekali. Ya? Jadi nggak ada kepastian. Kira-kira gitu, Pak. Sip, itu masalah anggaran, masalah ekonomi ya. Ini sebelum kita tutup nanti sebentar lagi. Sekarang di bidang politik terkait dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Gimana? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu yang kita dengar sejauh ini ada takut dengan setan-setannya. Dia bilang kotak Pandoranya itu bakal keluar. Banyak setan-setannya itu bakal keluar. Karena di Undang-Undang Dasar 45 yang ada sekarang itu cacatnya itu banyak sekali. Cacat sekali.
Dan di Undang-Undang Dasar aslinya juga cacatnya banyak sekali. Tapi kalau menurut saya, sepanjang kita punya niat yang baik ya, ya kita pasang rambu-rambu ya. Setan-setannya kita kasih sajian dulu ya, kita kasih jampi-jampian dulu, nggak akan jadi masalah. Sepanjang niat kita memang mau memperbaiki ya konstitusi, dan ini di Undang-Undang Dasar 1945 juga kan sudah diberi kesempatan oleh para founding fathers kita itu. Aturan peralihan itu ya. Aturan peralihan itu kalau nggak salah diberi kesempatan memang untuk memperbaiki. Karena zaman dulu itu, tahun 45 itu, ya zaman serba darurat itu. Betul. Itu undang-undang itu kan lebih banyak disusun oleh anak-anak yang pintar walaupun hanya tamat SMA, ya, yang punya gelar sarjana mungkin jarang, tapi yang diplomat kita itu adalah tamatan SMA tapi pendidikan Belanda yang hebat. Siapa itu? Banyak itu. Iya, karena pendidikan Belanda mereka hebat walaupun tamat SMA, berani bicara di PBB di mana-mana. Dan mereka menyadari ya, mereka jauh berpikir ke depan, memberikan kesempatan kepada generasi-generasi mendatang untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki Undang-Undang Dasar 1945. Kalau menurut saya, suatu keharusan. Ya. Undang-Undang 45 yang diamandemen di tahun 2002 ya rasanya itu, banyak sekali masalahnya. Ini karena merupakan kompromi politik waktu itu. Ya, sangat banyak mengingkari kedaulatan rakyat yang ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, menarik. Kalau pasal per pasal sih tentunya banyak sekali yang mau di amandemen diubah gitu ya. Artinya daripada diubah kembali aja ke aslinya kan gitu ya Pak ya. Tapi tuntutan FTA ini, Forum Tanah Air ini begitu ideal, begitu bagus gitu. Nah, apakah Pak Al-Mizan ini yakin optimis bahwa tuntutan atau manifesto politik ini bisa berhasil begitu ya? Artinya melihat kondisi situasi saat ini di mana rezim pemerintahan saat ini begitu powerful kelihatannya gitu ya, sampai-sampai masalah-masalah hukum soal ijazah Pak Jokowi saja itu kok bisa tidak ditindaklanjuti gitu, hanya diminta untuk menunjukkan yang aslinya saja gitu, tidak ada kekuatan daripada penegak hukum ini untuk melakukan itu gitu. Nah itu kan begitu, itu masalah yang sangat-sangat ini ya, saya kira nggak terlalu ini, tapi begitu kuat, begitu strong gitu ya, begitu powerful sekali gitu. Nah, apakah yakin dengan tuntutan FTA ini bisa jalan? Kalau tuntutan FTA ini dipenuhi, saya sangat kagum, ya, sangat kagum sekali ya kalau dipenuhi. Kalau saya mengatakan sangat kagum itu dengan kata lain yaitu sangat tidak mungkin dipenuhi ya. Sangat tidak mungkin, atau yang lebih keras lagi mustahil ya. Mustahil akan dipenuhi ya, karena yang tadi yang sudah jelas-jelas misalnya pemberhentian hakim konstitusi itu jelas-jelas melanggar undang-undang dan konstitusi ya. Masalah yang sederhana ijazah palsu itu aja terasa nggak ditindaki ya. Tuntutan masyarakat sipil yang lain yang bergelombang-gelombang yang mengenai Perpu itu juga tidak dilaksanakan, tidak diperhatikan. Karena mereka penguasa itu sangat berkuasa penuh. Jadi FTA ini menurut saya merupakan gerakan untuk merubah mindset ya, masyarakat. Kesadaran juga. Ya, membangun kesadarannya, membuka kesadaran masyarakat bahwa sistem pemerintahan kita ini banyak sekali cacatnya. Banyak masalahnya, tidak sesuai dengan konstitusi ya, dan segala macamnya itu. Jadi walaupun demikian ya, diharapkan ini suara dari FTA ini terus bergema ya, diikutin oleh suara-suara lain ya, yang seperti tadi tanggal 28 Februari itu bakal ada penyampaian aspirasi ke DPR ya, kemudian lain-lain ya. Diharapkan akademisi juga lebih banyak yang bersuara, yang selama ini diam, dan kemudian
masyarakat sipil yang lain yang seperti kita ini lebih sering bersuara untuk mengajak masyarakat bersama-sama ya membangunkan pemerintah bahwa kekuasaan mutlak yang dipegang sekarang ini tidak akan bisa berjalan terus. Tinggal menunggu waktunya untuk berubah. Nah, yang jadi masalah ketika terjadi perubahannya itu masyarakat sipil itu harus siap. Betul. Sehingga yang menggantikan itu nanti tidak meneruskan sistem yang lama. Ya, harus ada perubahan sistem yang baru. Ya, aku ingat kata Profesor Mahfud, sistemnya itu yang perlu diperbaiki. Ya, kalau kita rombak yang sekarang, sistem yang baru itu harus diperbaiki. Nah, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman ini, ya, dalam kaitannya dengan Pilpres sekarang. Siapapun capres terpilih, semuanya bakal susah. Semuanya bakal susah bergerak, karena semuanya dikendalikan oleh partai politik, ya, ya, koalisi partai politik dan partai politik yang pendukung lainnya. Kalau bahasa yang lebih gampang disebut itu ya oligarki lah kira-kira sekitar itu. Ya, berarti oligarki itu memang yang istilahnya yang menjadi sorotan banyak pihak, dan termasuk FTA juga menyurut khusus tentang oligarki walaupun tidak spesifik di pernyataannya gitu ya. Oligarki ini ya memang sangat berkuasa ya. Ya. Sejak zaman Orde Baru sudah ada, sekarang tambah berkuasa. Jadi kalau kita mau memusuhi oligarki, ya, menurut saya terlalu berat. Yang dapat kita lakukan adalah berdamai dengan oligarki. Oligarki tetap berkuasa tapi dikurangi, ya, berikan sebagian kekuasaannya kepada masyarakat sipil. Dan ini harus dituntut, mereka nggak akan susah gitu aja. Sama waktu ratusan tahun yang lalu itu, raja-raja itu kan penguasa absolut, tapi rakyatnya terus berusaha untuk berdamai dengan raja, sehingga kekuasaan raja itu dikurangin sedikit, ya, terbentuknya monarki parlementer, ya, parlemen ini itu. Jadi rajanya tetap dihormati, tapi rajanya tidak bisa berbuat sewenang-wenang. Itu seperti di Inggris, ya, rajanya tetap dihormati. Di Belanda, di banyak negara tuh, Swedia, Malaysia kan masih United Kingdom gitu. Brunei enggak ya? Iya, Brunei enggak. Thailand yang jelas. Thailand itu. Jadi raja, nah yang lebih ini lagi Jepang, ya, Jepang itu. Iya, Jepang itu rajanya tetap dihormati. Iya, tapi rajanya. Jadi, nah maksud saya seperti itu, ya. Jadi kita bukan memusuhi oligarki, tapi berdamai dengan oligarki. Mereka tetap jalan, tapi berikan kesempatan kepada masyarakat sipil yang lain untuk ikut serta dalam pemerintahan. Sehingga terjadi apa itu? Win-win. Ya, win-win solution. Ya. Oligarki tetap jalan. Aset-asetnya nggak bakal disita, tapi rakyat bisa makmur, bisa dapat kerjaan yang lebih baik, dapat penghasilan yang lebih baik. Ya, baik. Terima kasih nih Pak Almizan. Kita dibatasi waktu dan memang tadi menarik diskusinya. Yang pasti memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, memang ada kebebasan kita untuk mengeluarkan pendapat, ya, selain berserikat maupun berkumpul, gitu. Itu jaminan dari Undang-Undang Dasar 19, termasuk FTA ini mengeluarkan pendapatnya, ya, untuk perbaikan negeri. Artinya sah-sah saja, dan saya kira kalau memang lebih bagus, ya, untuk menjadi lebih bagus, kita dukung. Artinya hal-hal yang memang membaikkan situasi dan kondisi negara kita ini, tentunya kita mendukung hal-hal yang seperti itu. Terima kasih Pak Almizan Ulfa. Terima kasih kembali Pak Ahmad Heri. Senang bisa ngobrol ya, sambil santai sore. Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol kapan lagi? Insya Allah. Dengan tema dan topik yang berbeda tentunya. Terima kasih pemirsa Partai Masyumi TV yang terhormat, yang berbahagia. Dan nanti kita akan jumpa lagi. Terima kasih kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.